Selamat siang. Karena kemurahan Tuhan, atas izin Tuhan, atas anugerah dan rahmatnya pada pagi ini, saudara dan saya dibangun, mengalami sehat semua karena pertolongan Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Dia. Tidak ada alasan untuk berterima kasih kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat isi dunia ini. Kita harus bersyukur kepada Dia. Kita harus berterima kasih kebaikannya, kemurahannya selalu menyertai kehidupan kita orang-orang percaya. Hari Tuhan sudah dekat. Para hamba-hamba Tuhan sudah tidak ada waktu lagi untuk bersanteria dalam melayani pekerjaan Tuhan. Waktunya Tuhan sudah dekat. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah. Bersiap sedialah. Karena hari dan waktu tidak ada yang tahu, hanya Dia dan Bapa sendiri. Karena itu saudara-saudara, pada pagi ini, secara kontinu, secara maraton, sebagai hamba Tuhan, sebagai abdi Allah, juru bicara Tuhan, sebagai ambasador duta besar, dutanya Tuhan, Injil Kerajaan Surga, saya hamba Tuhan Harmes Daromes Samaliwu, saya pancarkan siaran channel YouTube ini dari rumah pribadi saya di Hall Garden Roses, White House, Stone Hill, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Di mana kami berdiam, di mana kami melayani jemaat yang sangat kecil. Tetapi bukan menjadi ukuran untuk menaklukkan kerinduan saya untuk melayani Tuhan. Bukan menjadi cambuk bagi saya, saudara. Kiranya saudara juga bukan menjadi cambuk apapun menghadapi masalah yang kita hadapi. Apapun tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, dalam berumah tangga, dalam hidup kita sehari-hari. Banyak cobaan, banyak rintangan yang kita akan hadapi. Tuhanlah di atas segala-galanya. Yesus Kristus, Juru Selamat isi dunia ini, yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Darahnya penuh kuasa. Darahnya yang menyelamatkan saudara. Tubuhnya hancur hanya karena menanggung isi dosa dunia ini. Baiklah, pagi-pagi ini saya akan berbicara tentang kuasa Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Dan Kristus adalah jawaban yang sejati. Kristus adalah jawaban dari segala masalah. Kuasanya tak akan pernah pudar sedikit sepanjang masa. Karena Dia memang adalah Tuhan yang hidup. Allah seluas sekalian alam ini. Haleluya, terima kasih. Aku sangat berterima kasih. Karena melalui channel YouTube, kami hamba-hamba Tuhan menyampaikan kabar kesukaan, menyampaikan tentang Yesus Kristus, Juru Selamat isi dunia ini. 2000 tahun yang lampau Dia datang ke dunia ini untuk karena karya penyelamatan akibat dari dosa manusia. Dan Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa saudara. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Dia akan selamat. Tetapi barang siapa yang tidak percaya akan Dia akan dibinasakan. Yesus berkata, akulah jalan kehidupan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Sebab itu saudara-saudara, mari kita hargai. Kita renungkan kebaikan Tuhan. Kita renungkan pengorbanannya. Kita renungkan kasih-Nya yang begitu besar.
Di mana keadaan kita? Di mana posisi kita? Di mana posisi pengiringan kita, pelayanan kita kepada Dia? Di mana? Hanya saudara dan saya yang tahu posisi kehidupan kita. Hanya saudara yang tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang dapat kita tutupi sedemikian rupa. Semuanya terbaca. Segala gerak-gerik hidup kita terbaca. Tidak ada kekuatan saudara dan saya untuk menutupi kebobrokan hidup kita. Kebobrokan mental rohani kita tidak tertutup, kita tidak bisa menutupinya. Semuanya terbuka. Namun Tuhan adalah sumber dari segala pengharapan hidup. Tuhan akan mengampuni hidup saudara dan saya. Dan dibuktikan dengan karyanya 2000 tahun yang lampau. Dia rela turun ke dunia ini untuk membebaskan saudara dan saya dosa-dosa kita. Dan oleh karena kemurahannya, oleh karena kasihnya, oleh karena anugerahnya, kita telah diselamatkan. Kita telah dimerdekakan dari hamba dosa, dari kutuk-kutuk dosa. Sebab itu, kami sebagai hamba-hamba Tuhan secara kontinu, kami akan selalu melancarkan, memberitakan firman Allah. Kami tidak bisa menjangkau saudara di mana saudara berada. Di seluruh negeri penjuru Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Nias. Engkau berada di daerah mana. Namun melalui channel YouTube ini, melalui pelayanan yang kami sampaikan kepada saudara melalui channel ini, kiranya saudara dapat diberkati dan dikuatkan, dipulihkan iman percaya saudara. Karena Injil diberitakan ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia ini, dari segala kaum dan bahasa dan suku, akan diberitakan tentang kerajaan surga itu. Haleluya. Siapkanlah hidup kita. Persiapkanlah hidup kita di hadapan Dia. Sungguh hari Tuhan sudah dekat. Haleluya, haleluya, haleluya. Baiklah, tidak berlama-lama, saya akan bawa topik pada hari ini tentang belas kasihan yang ditujukan, yang Yesus tujukan kepada orang yang berseru kepada Dia, kepada orang yang meminta pertolongannya. Saudara dan saya juga dapat meminta pertolongan, meminta bantuan pertolongan dengan kasih dan anugerahnya. Saya percaya tangan Tuhan begitu. Tangan Tuhan begitu lembut, tangan Tuhan begitu ringan untuk menolong saudara dan saya. Seperti yang dialami oleh Rasul Petrus ketika dia turun, ketika mereka berlayar di satu danau di Israel. Ketika Yesus mereka lihat berjalan di tengah air, di tengah lautan air, murid-murid merasa ketakutan. Mereka mengira bahwa Yesus itu adalah hantu. Tapi sebenarnya Dia adalah Yesus, Tuhan, Anak Allah yang hidup, pembebas dari segala dosa isi dunia ini. Maka timbullah keinginan murid-murid untuk berjumpa dengan Yesus. Ketika Yesus memperkenalkan diri, jangan takut.
Secara spontan Rasul Petrus turun. Dan Yesus berkata, "Kemari Petrus." Dan saat itu Petrus mempunyai iman yang luar biasa. Sehingga iman memberikan mujizat. Iman. Dia dapat berjalan seperti yang dilakukan oleh Yesus sebagai juru selamat. Sebagai guru. Namun ketika Petrus bimbang, ketika di dalam hati Petrus ada keraguan, kebimbangan, saat itu kuasa tidak sempurna lagi. Iman tidak sempurna lagi ketika ada kebimbangan dari Petrus. Namun dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia berseru, "Guru, tolonglah hambamu." Maka dengan tangan kasih Tuhan, dengan tangan yang terbuka, dia memanggil Petrus, "Peganglah tanganku." Maka dengan tangan yang penuh kasih, Yesus mengangkat Petrus dari nyarisnya hampir tenggelam karena iman, bimbang dan khawatir. Saudara dan saya pada hari ini, dengarkanlah firman Tuhan. Janganlah di antara kita ada kebimbangan dan keraguan di dalam melayani Tuhan, di dalam mengiring Tuhan. Percayalah, Yesus adalah jawaban segala hidup ini. Yesuslah juru selamat isi dunia ini. Dia mati 2000 tahun yang lampau karena dosa saudara dan saya. Oleh karena bilur-bilur Tuhan, saudara dan saya disembuhkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan anugerah-Mu, kasih-Mu sepanjang masa. Sedikit pun Engkau tidak membiarkan kami piatu. Tangan-Mu penuh kasih. Tangan-Mu yang penuh belas kasihan. Kiranya Tuhan selalu mengurapi kami. Kiranya tangan-Mu sendiri yang mengurapi kami. Kiranya Engkau sendiri yang menumpahkan minyak urapan itu dalam hidup kami. Di atas kepala hamba-hamba-Mu. Di atas hidup hamba-hamba-Mu. Sehingga hamba-hamba-Mu dapat melaksanakan ketetapan-Mu, dapat melaksanakan perintah-Mu, serta memberitakan kebenaran-kebenaran-Mu. Menjelang hari Tuhan sudah dekat. Karena itu, urapilah kami dengan darah-Mu dan sucikan kami. Layakanlah kami di hadapan-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hormat kami kepadamu. Kejayaan, keagungan kami kembalikan kepadamu segala. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pagi ini ayat pokok saya, saudara-saudara. Judul pemberitaan, judul firman Tuhan yang akan saya bacakan kepada saudara. Lembaga Alkitab menulis dalam kop di atas judul kop surat Alkitab ini, anak kepala rumah ibadah perempuan yang sakit pendarahan. Saya ambil dalam Injil Matius pasal 9. Sekali lagi saya kutip dalam Injil Matius pasal 9 ayatnya 18 sampai ayatnya yang ke-25. Mari saudara simak dan dengarkan apa yang dikatakan Tuhan melalui firman Allah pada pagi ini. Ayat 18 saya baca dalam nama Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadah lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Kita garis bawahi, anakku perempuan baru saja meninggal. Letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Ada seorang bapa, ada seorang kepala ibadah, rumah ibadah, yang dipercayakan untuk mengelola sebuah tempat ibadah. Bapak ini percaya bahwa Yesus dapat membangkitkan orang mati.
Karena sebelum dia memanggil Yesus, karena anaknya perempuan meninggal, saya percaya dia sudah mendengarkan kabar tentang Lazarus yang dibangkitkan. Maka seorang bapak ini percaya kepada Yesus. Dia memohon kepada Yesus, Guru Yesus, datanglah ke rumahku. Karena anakku perempuan baru saja meninggal. Ada duka cita, ada tangisan, ada air mata, ada rasa kehilangan dalam keluarga ini. Tapi di mana ada Yesus, di situ terjadi kuasa dan mujizat. Di dalam hidup saudara, di dalam pelayanan saudara, di dalam pengiringan saudara kepada Tuhan, jika kita utamakan, kita tempatkan Yesus di tempat yang istimewa, jika kita undang dia di dalam hidup kita, jika kita mengadu kepada dia, jika kita menyampaikan segala masalah kita, saya percaya bahwa Yesus mempunyai belas kasihan. Dia tidak akan menolak segala permohonan saudara, permintaan saudara kepada dia. Datanglah kepada dia, datanglah kepada Yesus, sumber dari segala mujizat. Ada satu berita yang sangat membuat seorang kepala rumah ibadah ini, akibat karena kematian anak wanita, anak perempuan yang mungkin paling disayangi. Kematian itu pasti terjadi. Mati itu pasti terjadi. Dan Yesus, tangan yang penuh kuasa itu, tangan yang penuh yang berlubang akibat paku yang ditancapkan ketika dia mati di atas kayu salib di bukit Golgota karena dosa saudara. Diletakkanlah tangan itu yang penuh kuasa, maka aliran kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan terjadi. Maka terjadilah kehidupan. Yang mati menjadi hidup. Saudara dan saya jika mengalami persoalan hidup, jika engkau berduka cita, berduka lara, letakkan di kaki Tuhan. Silahkan kita letakkan persoalan kita di kaki Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan saudara. Larilah kepada Tuhan, gunung batu keselamatan, kota benteng yang kokoh, yang teguh, air kehidupan, roti yang hidup. Haleluya. Sungguh menakjubkan. Kuasa Yesus itu teralirkan kepada seorang perempuan, anak daripada kepala rumah ibadah, yang sudah menghembuskan nafas. Sudah tidak ada pengharapan hidup lagi. Sudah tidak ada kehidupan lagi. Tapi kalau Yesus menjamah, kalau tangan Yesus menjamah, kalau Yesus ada, akan terjadi kehidupan, akan terjadi kesembuhan, akan terjadi mujizat. Haleluya, haleluya. Di ayatnya yang ke-19, lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ayat 20, pada waktu itu seorang perempuan
yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Di ayat yang ke-20 ada lagi kasus. Ada seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah berusaha untuk mencari kesembuhan, dia sudah pergi mencari tabib. Bahkan hartanya dijual untuk membayar tabib. Tetapi tidak ada kesembuhan. Tidak ada mujizat di luar Tuhan. Haleluya. Tidak ada pertolongan di luar Tuhan. Hanya ada pertolongan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Wanita yang sakit 12 tahun ini, saudara, sungguh memprihatinkan. Jika kita melihat ada belas kasihan, melihat keadaan seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan ini, yang luar biasa, penyakitnya langka dan tidak tersembuhkan. Para tabib, para dokter, para ahli-ahli jampi-jampi tidak bisa menyembuhkan. Tapi di tangan Yesus, ketika Yesus menangani masalah ini, ketika Yesus turun tangan, karena permohonan seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun ini, maka terjadilah kesembuhan itu. Sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, panggillah nama Yesus. Terimalah Yesus sebagai juru selamatmu. Bagi yang mendengarkan yang belum kenal Yesus, percayalah di dalam Yesus ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Yesus mengklaim dirinya dan memproklamasikan dirinya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Haleluya. Jangan berbuat dosa lagi. Haleluya. Satu peringatan yang lembut, tapi mempunyai makna arti yang dalam. Pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Aku pun tidak menghukummu. Pergilah. Jangan berbuat dosa. Setiap manusia, setiap kita hamba-hamba, umat ketebusan Tuhan, kita tidak luput dari segala kesalahan dan dosa. Namun kasih Tuhan selalu mengampuni saudara dan saya. Kasih Tuhan besar. Kasihnya besar. Kasihnya penuh anugerah rahmat. Haleluya. Yesuslah jawaban dari segala masalah. Haleluya. Di ayatnya yang ke-21. Karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wanita ini mempunyai iman. Wanita yang sakit 12 tahun, pendarahan 12 tahun ini mempunyai iman. Dia sangat yakin bahwa tentang sosok Yesus. Dia sangat yakin bahwa Yesus sanggup menyembuhkannya. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar dan dahsyat. Di mana ada Yesus kita letakkan. Di mana kita sebut nama Yesus, di situ nyata kuasanya. Sempurna kuasanya itu. Haleluya. Yesuslah jawaban dari segala persoalan kita. Yesus Kristus menyembuhkan saudara, menjamah saudara dan saya. Dan Yesus Kristus mengampuni dosa kita. Kamu tidak akan binasa lagi. Tapi di luar Yesus, di luar Tuhan Yesus, maka kebinasaan telah menanti
bagi orang yang tidak percaya kepada Dia, bagi orang yang durhaka, bagi orang yang menista Tuhan, bagi orang yang mengolok-olok Dia, bagi orang yang menghina Dia. Haleluya. Tidak ada tempat bagimu. Tidak ada tempat, sekali lagi. Di surga tidak ada tempat bagimu. Namamu tidak terdaftar dalam buku kehidupan. Dan engkau sedang dipersiapkan untuk dihukum untuk selama-lamanya. Dihukum di api penderitaan, di api neraka untuk selama-lamanya. Kekal dan selama-lamanya. Ratap tangis dan air mata akan ada di sana. Penyesalan akan ada di sana. Derita dan kesakitan ada di sana. Neraka tempat orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bagi orang yang durhaka, bagi orang yang menista Tuhan. Bagi orang yang tidak peduli dengan Tuhan, bagi orang yang tidak mengasihi Tuhan, bagi orang yang tidak hidup menurut kehendak Tuhan, bagi orang yang melawan Tuhan, bagi orang yang tidak mendengarkan kata firman Allah, bagi orang yang sangat tidak menghargai anugerah itu. Kiranya saudara dan saya pada siang ini engkau dengarkan firman Allah datang kepada kita, untuk kita menghargai waktu dan kesempatan ini. Malam akan tiba. Ada masanya kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ada masanya kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Selagi hari siang, selagi ada kesempatan, layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Selagi masih mau Yesus masih bisa ditemui, maka Dia akan menemui kita juga. Yang saya maksud selama Yesus masih bisa ditemui, ketika kita masih sehat, ketika kita masih bernapas seperti saat ini. Carilah Tuhan, temuilah Dia, kasihilah Dia, hidup menurut kehendak, patuhilah aturan, patuhilah larangannya. Haleluya, haleluya. Sebagai hamba Tuhan, saya akan selalu lancarkan. Saya akan selalu menyampaikan kabar kesukaan ini di channel YouTube yang Tuhan berkati ini. Sebagai Injil, sebagai sarana untuk menyampaikan kabar keselamatan. Injil dibacakan. Sebagai juru bicara Tuhan, saya akan sampaikan. Saudara mau terima, saudara mau tolak, terserah. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan, saya akan bacakan, saya akan jelaskan, saya akan uraikan, saya akan pertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan kepada saudara. Saya akan pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Saya baca firman-Nya, saya renungkan firman-Nya, saya resapi apa kehendaknya, dan saya pertanggungjawabkan segala apa yang saya ucapkan kepada Tuhan dan kepada saudara. Baik atau buruk, kita harus pertanggungjawabkan perbuatan kita. Kita harus pertanggungjawabkan perkataan kita. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Janganlah keraskan hatimu. Percayalah kepada Yesus yang dapat menyembuhkan kita dari segala penyakit-penyakit jasmani, terutama penyakit-penyakit rohani kita. Haleluya. Luar biasa di sini, saudara. Wanita yang mengalami pendarahan ini, di ayatnya yang ke-21, imannya. Oleh karena iman dari seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun ini, saudara, dia percaya bahwa hanya melalui jubahnya saja, asal ku jamah jubah Yesus, pasti aku sembuh. Haleluya. Saudara dan saya sudah mengambil keputusan untuk melayani Dia. Saudara dan saya sudah dikuduskan, sudah ditebus dengan darahnya yang mahal itu.
Dengan karya Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Mati di kayu salib. Di atas bukit Golgota. Di negeri Israel. Karena Dia Allah mengasihi isi dunia ini. Di ayat yang ke-22 saudara-saudara. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka saat itu sembuhlah perempuan itu. Yesus sendiri memberikan pernyataan. Yesus sendiri berkata kepada wanita ini, imanmu telah menyembuhkanmu. Imanmu telah menyelamatkanmu. Haleluya. Wanita ini mengalami kesembuhan. Wanita ini disembuhkan dari segala penyakit. Wanita ini melihat mujizat Tuhan. Yesus tahu bahwa jubahnya ada yang memegang. Ketika Yesus menoleh ke belakang dan bertanya kepada murid-muridnya, siapa gerangan yang memegang jubahku ini? Maka murid-murid berkata, Guru, lihat sendiri banyak orang mengikuti engkau. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti engkau. Tapi Yesus tahu ada satu wanita yang membutuhkan kesembuhan. Yesus tahu ada kuasa yang dialirkan kepada wanita ini. Dan kuasa ini menyembuhkan wanita ini. Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyembuhkan engkau. Saudara dan saya akan berkata hal yang sama. Yesus akan berkata kepadamu, aku akan memberkatimu, aku akan menolongmu, aku akan menyertaimu sepanjang masa. Aku akan membuat mujizat bagimu. Aku akan selalu mendengarkan segala seruanmu. Aku akan menyelamatkan engkau. Aku akan menjagamu. Aku akan memeliharamu seperti biji mataku sendiri. Karena kehidupan hamba-hamba Tuhan, kehidupan umat ketebusannya berharga di mata Tuhan. Haleluya. Haleluya. Wanita ini disembuhkan hanya karena punya prinsip, asal ku jamah saja jubahnya. Asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Saudara berkata demikian. Ketika engkau mengalami sakit yang tidak bisa disembuhkan lagi secara medis, katakan dengan bahasa iman, aku tidak akan mati. Karena sehelai rambut pun tidak akan jatuh dari atas kepala kita tanpa seizin Tuhan. Berarti nyawa saudara, kehidupan saudara berharga di mata Tuhan. Sungguh berarti hidup ini. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar dan dahsyat. Di ayatnya yang ke-23 saudara. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadah itu dan melihat peniup-peniup suruhin dan orang banyak ribut. Berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Yesus memasuki rumah kepala ibadah ini untuk menjamah anak wanita perempuan yang sudah meninggal. Orang-orang tidak percaya akan mujizat yang akan dilakukan oleh Yesus. Orang-orang menyaksikan siapakah Yesus itu. Mereka memikirkan Yesus itu adalah anak seorang tukang kayu, orang miskin, tidak terpandang di daerah Israel sana. Tapi di dalam hidup Yesus, di dalam Yesus ada melekat Allah
atas semesta. Tuhan di atas segala Tuhan. Dan sekarang sudah ada di surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan dia akan kembali untuk menjemput saudara. Dan akan menghukum orang-orang yang tidak percaya, yang tidak peduli. Di ayatnya yang ke-25 ini saudara-saudara. Di ayatnya yang ke-24 ini saudara-saudara, sebelumnya. Banyak orang tidak percaya kepada Yesus. Anti kepada Yesus. Tidak sedikit orang-orang sekarang ini saudara-saudara. Para hamba-hamba Tuhan sudah tidak percaya Yesus. Sudah tidak percaya akan kemenangannya. Sudah tidak percaya akan kuasanya. Menyaksikan kepada kuasa Tuhan Yesus. Bagi saudara yang mendengarkan khotbah pada siang ini, renungkan, dengarkanlah apa kata Tuhan pada saudara dan saya. Biar engkau kembali ke dalam rumah Tuhan. Biar engkau tertanam seperti pokok anggur, seperti pohon aras di rumah Tuhan. Di ayat 24, orang menertawakan, orang meragukan kemampuan Yesus. Orang meragukan kekuasaan ilahi Yesus. Orang meragukan sosok Yesus. Orang meragukan dia. Tidak percaya kepada dia. Wahai bagi orang percaya yang sudah ditebus oleh darahnya, yang percaya bahwa Yesus sebagai juru selamat isi dunia ini, dan akan kembali menghakimi isi dunia ini, dan mengangkat orang-orang percaya masuk dalam kerajaannya, serta memerintah untuk selama-lamanya. Haleluya. Orang meragukan kemampuan Tuhan. Seringkali dan saya dan saudara, orang melecehkan kita, orang meragukan kemampuan kita, kapasitas kita, dia diragukan. Status kita diragukan. Orang ragu. Kalau engkau mengalami hal yang sama saudara, janganlah hatimu pupus harapan. Janganlah engkau berkecil hati. Janganlah minder di hadapan manusia. Karena manusia hanya melihat dari luar. Tapi Allah Yesus kita melihat dari kedalaman hati kita. Dari ketulusan hidup kita, dari ketulusan hati kita. Buatlah apa yang Tuhan kehendaki. Buatlah apa yang Tuhan rindukan dalam hidupmu itu. Engkau harus mempunyai iman. Iman yang mengalahkan segala masalah. Iman yang bisa menyembuhkan. Iman yang dapat mengusir kuasa-kuasa kegelapan. Iman untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Iman untuk hidup menyembah Dia. Untuk hidup bergaul dengan Dia. Seperti yang dialami oleh wanita yang mengalami penderitaan 12 tahun lamanya. Sungguh penderitaan yang luar biasa bagi seorang wanita. Harta bendanya sudah habis. Dia sudah bingung, hendak kemana gerangan aku meminta pertolongan. Tapi bagi kita, bagi saudara dan saya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Haleluya.
Sekali lagi, Yesus adalah jawaban dari segala persoalan, dari segala masalah, dari segala problem, dari segala penyakit. Wanita ini percaya penuh kepada kuasa Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Yesus pernah berkata kepada orang-orang Farisi dan orang Saduki, memberikan suatu perumpamaan. Dia menuju kepada satu bait Allah. Dia berkata, dalam 3 hari rombak aku akan dirikan. Logika berjalan bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi. Mana mungkin Yesus, mana mungkin 40 tahun dibangun ini, engkau mengklaim hanya 3 hari engkau bisa membangun kembali. Tapi makna dan arti rohaninya sangat dalam. Haleluya. Seringkali Allah memberikan kita teka-teki hidup. Seringkali kita tidak bisa mendalami apa kata Tuhan. Seringkali kita ragukan Dia. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Haleluya. Anak Allah membuktikan kubur kosong Dia hidup. Membuktikan Dia hidup. Di ayatnya yang ke-25, setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar hal itu di seluruh daerah. Di daerah itu tangan Tuhan menjamah. Tuhan bekerja. Tuhan mengambil alih. Tuhan berkarya. Tangan Tuhan menjamah kepada tubuh yang sakit. Para hamba-hamba Tuhan, para jemaat Tuhan, engkau diberi kuasa untuk berdoa kepada dirimu sendiri dan berdoa kepada orang-orang yang meminta untuk disembuhkan. Engkau bisa berdoa. Dan tangan urapan itu, kuasa itu menyertaimu. Mungkin engkau sakit. Engkau mungkin kita mengalami derita, tantangan hidup ini. Mungkin kita tersandung dengan dosa. Tangan Tuhan penuh kasih. Tangan Tuhan penuh kuasa. Tangan Tuhan sangat kuat. Tangan Tuhan yang penuh urapan Tuhan. Urapan itu. Tangan Tuhan yang memberikan kita kekuatan yang besar. Jamahan Tuhan menyembuhkan saudara dan saya dari sakit jasmani, terutama sakit rohani. Sebab itu saudara dan saya, biarlah kita selalu ada dalam hadirat-Nya. Ketika Yesus membangkitkan anak perempuan kepala bait Allah, tersiarlah kabar ke seluruh negeri Israel. Terdengarlah mujizat Tuhan terjadi di negeri Israel. Jika engkau sebagai hamba Tuhan, jika engkau sebagai anak Tuhan, jika engkau punya iman sebiji sesabi sekecil apapun, engkau dapat memerintahkan gunung-gunung persoalan yang tinggi untuk beralih pindah.
Bukan engkau mempunyai biji sesawi memerintahkan gunung Semeru, gunung Latimojong untuk berpindah. Yang dimaksud oleh Tuhan adalah gunung-gunung persoalan kita. Bertumpuk-tumpuk masalah, bertumpuk-tumpuk problema, bertumpuk-tumpuk persoalan. Penyakit mendera saudara. Kekalutan mendera saudara. Keraguan, ketakutan, kebimbangan mendera saudara. Jika engkau mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, engkau dapat memerintahkan keluar. Enyah engkau dari hidup kami, umat-umat Tuhan. Adakah engkau mempunyai masalah rumah tangga? Rumah tangga sangat berharga. Yesus sangat menghargai perkawinan.